Ini gue beli takjil buat kita. Dasar. Baik lu Yud. Pantes gocapan gue hilang. Enggak, gue nggak ngambil. Ini lu beli di mana? Di depan tadi ada orang bagi-bagi. Duit kamu tuh dong PT-PT kita. Lu gak puasa ya? Gak puasa, gue kan ini. Berarti lu gak ngerasain, lu kan non muslim nih. Ya. Lu tadi gak ngerasain terawih. Tapi Yudi, Ambon pasti ngerasain terawih. Di umur berapa lu kemudian terawihnya sampai witir? Gue yakin kecil mah gak ada yang ikut witir pas lu. Witir tuh apa witir? Udah terakhir banget. Jadi yang habis terawih, kelar terawih. Udah lebaran. Bukan. Terakhir banget ya, terakhir. SMP, SD tuh masih rajin-rajin sholat di masjid. Kalau sekarang kan udah sibuk kerja kayak, kalau tuh di rumah aja. Oh iya ya. Tapi itu Allah gak ngasih kerjaan ya. Minta tangan ini imam terawih. Iya, terawih. Minta Masih ada tangan tugas. imam. Ngapain itu? Ada Ya, tugas. Ada tugas. Tugas dari sekolah. Oh gitu. Kita ngerangkum ceramah-ceramah waktu terawih. Terus minta tangan imam. Minta tanda tangan. Imam. Jangan bukan di Bukan di baju, bukan di baju ada. Di serbaguna, semua bisa berguna. Ada Rizky Ambon, ada Sahat Kaban, ada Yudi Parulung. Semuanya bisa berguna hanya di podcast Serbaguna. Aduh Yudi mana ya? Kalau natural. Gua udah mau natural. Kamu itu kurang natural. Nafas kamu bau. Minum ini aja. Belum ada. Minum aja. Banlicious. Minum itu. Mana Yudi lama? Tahu nih udah buka. Udah mau buka. Nggak ada Yudinya nih. Salamu. Oh gitu. Gue biasa zikir kalau di Kalau jalan. di jalan bisa zikir. Lu beli apa aja? Lu beli apa aja? Ini gue beli takjil buat kita. Dasar. Baik lu Yud. Pantes gocapan gue hilang. Enggak, gue nggak ngambil. Gue ngambil ini ada takjil. Bukan. Ya sabar kan Bentar belum lagi. ini. Ini bentar lagi aja. Weh mah. Bukan kayak tahun baru ya. Bukan kayak tahun baru ya. Itu aja tuh kan. Buset. Bagi dong, ketahuan gak puasanya langsung ceris. Berbuka dengan yang manis-manis. Berbuka dengan yang manis-manis. Oh gitu. Iya. Ini kok angkanya ganjil Yud? Emang belinya kali ini. Emang gitu ya. Mana sedotannya? Aneh gitu Ini sedotannya. informasinya. Empat. Tuh. Oh kalian kalau buka minum dulu. Di mana-mana yang manis-manis. Manis-manis. Anjuran. Oh yang manis-manis dulu. Anjuran. Kita mau buka dengan yang manis. Ini lu beli di mana? Di depan tadi ada orang bagi-bagi. Duit kamu tuh dong PT-PT kita. PT-PT kita utuh kalau lu bagi-bagi. Tapi gue jalan ke depan buat ongkos gojek. Berarti ini semuanya beda-beda tempat nih. Berarti kalau nggak ada yang bagi-bagi, kita nggak beli buka. apa Iya. dong? Gue gak beli apa-apa. Gue cuma bawa baju yang banyak. Biar gak malu. Segar banget. Jangan Jangan lupa teman-teman dibeli nih. nggak ada itu bukan endorse, bukan endorse. Ininya aja good luck. Tutupnya aja good luck. Peace and joy. Ini risol nih enak nih. Tadi ini masih anget tadi mah. Setelah seharian berpuasa ya. Gue udah nyobain jajal puasa Kalau belum? tadi anget, Tadi anget. Kalau tadi anget. Kalau ini masih ada adem. asap-asapnya. Oh. Lu tahu ini anget. Gila. Zoom ke Yudi zoom. Tuh lu lihat kamera tuh, lu lihat kamera. Malah kameranya. Yang mana lu? Yang mana? Ini yang itu yang merah, Ini ya? lihat. Yang ini tuh, yang tengah. Masih bingung gua. Ini kalau mereka tahu kita syutingnya siang gimana ya? Malam gila. Biar tahu jamnya biar ini bener. Sono, lihat review. Lihat tuh, gigitan pertama nggak kena daging kesel tau. Tepung baik. Pertama kan ada daging. Nah.
Sebel sih makan bersama gak kena daging. Baru tuh dagingnya. Coba. Iya. Kan ada tuh lu kalau misalnya ada orang ngasih kebab. Minta. Terus mintanya pas di tengah tuh pas daging numpuk-numpuknya banget tuh. Lu kasih enggak? Enggak, gue temenin Sedangkan lu udah usaha dari paling atas dari kosong tuh sayurnya dulu yang kedua baru daging yang ketiga kan. Lu tipikal orangnya makannya gimana? Apa kebab? Makan apapun yang enak-enak di akhir apa yang enak di depan? Yang enak akhir. Enak di akhir gua. Kayak donat. Lu mananya dulu? Donat mananya dulu? Tengahnya dulu. Kayak goblok. Enggak semua donat bulat gini ya. Oh, berarti dibongkar gini, baru dimakan gini. Gue sih dari mana aja sih? Kayaknya emang ngaruh ya? Ngaruh. Paling kalau kayak gitu mah ini chicken. Apa? Chicken gue makan dulu ininya, Kulitnya baru terakhir. kulitnya ini ya gue jadiin tas. Lu jahit. Top deh. Top deh. Siapa tuh yang bisa kayak gitu selain kamu? Lu nggak puasa ya? Nggak puasa, gue kan ini. Apa lu? Gue ini apa freedom. Berarti lu nggak ngerasain, lu kan non muslim nih. Ya. Lu tadi nggak ngerasain terawih. Tapi Yudi, Ambon pasti ngerasain terawih. Di umur berapa lu kemudian terawih sampai witir? Gue yakin kecil mah nggak ada yang ikut witir pas lu. Witir tuh apa witir? Udah terakhir banget. Oh, Dia yang habis terawih, kelar terawih. Oh, Terawih udah baru lebaran. Bukan. Terakhir banget ya terakhir. Jadi habis terawih ada witir. Kan ada sholat wajibnya Isya. Habis itu terawih. Nah, witir tuh boleh dilaksanain, boleh juga enggak. Oh gitu. Gue mau gue laksanain semuanya. Kayak gitu sih responnya. Gue jadi malu tau. Which is kali lo, bukan witir. Which is. Gue SMK sih. Karena gue sekolah di SMK Islam kali ya. Sampai Kenapa kalau ketawa? Emang iya? Iya, gue SMK Nida Ila Apa Dabi. namanya? SMK Nida Ila Dabi. Enggak. Serius? Gue kan kalau misalkan telat dihukum suruh ngaji-ngaji, gue telat mulu karena pengen ngaji. Lu gak percaya? Berarti lu apa namanya tamat Al-Qur'an cuma dari telat ya? Iya, telat gue sebulan. Oh, Apal gitu. Lah, kata lu SMA yang lu bunuh-bunuh orang itu. Oh, astaga. Bisa viral nih kalau di clipper sama orang yang bener mah. Bisa viral, begitu-gitu tuh. Oh, lu SMA Islam. SMA Islam. Kenapa? Kenapa cuman pas SMA lu witir-witir gitu? SMP juga sama. Cuma SMP nggak terlalu. SMP nggak terlalu. Bukannya makin kesini, makin. SMP, SD tuh masih rajin-rajin sholat di masjid. Kalau sekarang kan udah sibuk kerja kayak, kalau tuh di rumah aja. Oh iya ya. Tapi itu Allah nggak ngasih kerjaan ya. Kok gitu sih bilangnya? Tadi alasannya kerja, Bon. Iya benar. Sibuk kerja Ada jadi. beberapa kali sholat di masjid ada kalau lagi sempet mah. Kayak sholat Jumat udah pasti di masjid. Nggak bisa di rumah sholat Jumat. Iya, emang kalau itu kan wajib. Nah, kayak di rumah-rumah yang lain-lain mah masih di rumah. Nih kawan gue nih, semua agenda Islam pasti diikutin sama dia. Kalau Tahu di Dari nggak? SD gua nggak bohong. Dari SD tuh dia. Apa? Tarawih sampai habis. Dari SD sampai? Sampai SMA. Pas lulus baru. Oh, gua SMP sih yang Badung. Coba gua ini apa namanya? Kayak jadi orang yang ngajak. Misalnya mau berangkat taraweh, gue jadi orang yang ngajak teman-teman gue yang lain. Kalau misalnya gue nggak mulai, yang lain nggak taraweh. Oh, berarti Oh, gitu. semua kehidupan teman-teman lu tergantung lu ya. Pas sholat doang. Sisanya mau masing-masing. Lu yang lewat ini ya depan orang gitar-gitar kayak astagfirullah udah jam berapa ini? Tangan ke belakang. Iya, tangan ke belakang. Oh, lu yang kayak gitu. Minta tangan ini imam taraweh. Iya, terawih. Minta Masih ada tangan tugas. imam. Ngapain itu? Ada Ya, tugas. Ada tugas. Tugas dari sekolah. Oh gitu. Kita ngerangkum ceramah-ceramah waktu terawih. Oh. Ambil poin-poinnya. Jadi notulen kita. Di serius. Lu nggak percaya? Terus minta tangan imam. Minta tanda tangan. Imam. Jangan bukan di Bukan di baju, bukan di baju. Ada. Kita bawa buku. Bukunya ada. Buku. Gue kira pakai baju MB tuh. Pak imam. Kayak misalnya habis sahur, sholat subuh di masjid. Gue udah pro, Wah. udah pro. Itu gua ya. Sahur sholat subuh di masjid. Gue udah pro. Ketika orang lain pas lagi mau ini ada kan habis return ruku. Lo tau gerakan sholat gak?
Tahu. Habis ruku, Mm. habis itu kita Samiallahu liman hamidah. Namanya itu, gue taunya itu. Gue cuma taunya itu namanya dari dulu. Itu Samiallahu liman hamidah. Nah, habis itu kita kunut. Mm-mm. Nah, kalau orang tuh baik yang habis Allah tiba-tiba sujud. Belum. Gitu. Kan itu salah. Kalau misalnya salah coba Ada. ada gininya dulu nih. Sebenarnya ada yang pakai, ada yang enggak. Ada yang pakai, ada yang enggak, tergantung. Tergantung masjidnya. Oh, orang sholat ada yang make. Bukan. Lu mau bikin bikin Islam jadi jelek. Enggak, gue nanya. Maksudnya ada yang make, ada yang enggak, itu apa? Kunut tadi. Kuno. Oh, itu namanya kunut. Doa kunut. Oh, kenapa ada yang make, ada yang enggak? Lebih ke gue takut lah jawab nih. Enggak. Kan ada NU sama Ada itu ada Muhammadiyah. Muhammadiyah. Nah, kalau Muhammadiyah rata-rata nggak pakai kunut. Oh, gitu. Posisi gue enak banget nih di sini nih. Gue nggak tahu apa-apa. Tapi lu kalau di Kristen sendiri menyambut bulan Ramadan tuh Iya. gimana menyambut Happy, bulan happy gua. Ramadan? Happy. Happy, banyak jajanan-jajanan. Katanya lu terakhir waktu subuh kalau misalnya ada yang bangunin sahur terganggu lu sebagai umat Kristen waktu itu lu bilang. Enggak terganggu. Iya. Enggak terganggu, cuman kalau misalnya dia udah tahu itu rumah orang Kristen, jangan nombok di situ. Beberapa ada yang kayak gitu. Lu kasih ini enggak ornamen-ornamen orang Kristen? Ya kan biasanya ada awas anjing galak kan nih, awas Kristen galak misalnya. Iya, ada nggak tulisannya? Tapi nggak galak orang gua mah. Gua mah Lu nggak galak. tulisin guys, soalnya nggak ada yang tahu kali bangunin sahur itu rumahnya orang Kristen. Iya, hari. Iya Paling sih. bisa rumah orang Kristen ada jaring-jaringnya di pintunya. Kenapa gitu? Ada pintu jaring-jaring biasanya rumah Kristen. Teman-teman gue semuanya rata-rata ada pintu nih kita. Itu rumah Chinese kali. Pintu jaring-jaring. Itu rumah Chinese. Emang iya. Iya, biasanya ada ininya, ada Rasis tulisan-tulisannya gitu. Nggak rasis itu. Emang Kristen juga Emang boleh. desain. Gak cuma Cina kali. Enggak, jarang lihat gua orang Kristen. Iya kan, kita nggak tahu itu rumah orang Yang Kristen. identik Kalau dah bangunin dari sahur. rumah orang Kristen. Ya, dari rumah orang Kristen. Yang kelihatan dari luar ya. Ya, kan biasanya ada yang masang ini kayak kayu gitu yang salib gitu. Itu mah di dalam rumah biasanya. Yang kelihatan dari luar. Yang kelihatan dari luar. Apa ya? Nggak ada lah. Anjing paling ya. Merah anjing ya. Soalnya di kampung gua kalau ada yang merah anjing rata-rata nonis. Tapi kan kalau di kota-kota ini orang Islam juga banyak yang udah melihara anjing Ada. Ada tapi rata-rata di dalam. di dalam rumah. Loh, Jarang di luar. bukannya biar nggak kena liurnya makanya taruh di luar. Gak tau deh. Gitu deh. Seneng nih. Gue ini dong pengen lebih banyak tahu tentang Boleh. Islam. Ya coba tanya. Boleh banget dong. Mau dong, mau tahu dong. Tanya. Di kita mah Islam plek tipek ya. Kotak menotok ya. Di luar kepala semua. Iya, Di luar kepala semua. Seneng nih gue nih teman-teman gue. Aman. Oh yang abis dari SMA Islam. Kalau ya tempat-tempat kan? lain mah harus ada ustadz satu. Iya benar. Nggak usah ini mah. Kita Tadi mah nggak usah ya. Nggak usah. Kalian mah udah pasti tahu lah Kejawab. gitu-gitu. Nggak jawab semuanya. Oh gitu. Masalah oke. bener nggak bener mah. Goblok. Kejawab. Jawab apa yang lu pengen tahu? Kalau kayak kan di bulan-bulan Ramadan gini Taruh tuh. biar ChatGPT gue denger juga. Oh, usah pakai gitu-gitu. Iya, nggak usah kita mah notok kan ya. Notok, iya. Notok kan ya. Notok, udah. Lu kan notok kan ya. Lu juga kan. Apa coba? Kan ini tuh biasanya gua ngeliat-liat tuh kayak di masjid-masjid. Kalau baru awal-awal puasa tuh rame tuh, habis buka tuh rame pada ke masjid. Nah terus makin kesini tuh, makin udah mau deket lebaran makin gak ada orang tuh biasanya. Ada sih tapi gak seramai sebelumnya. Itu apa sih? Kalau di agama kami, nggak sih, mau jawaban benar aja. Misalkan hari pertama puasa rame tuh, rame sampai ngebludak lah masjid. Ntar mulai ke tengah-tengah mulai sepi. Nah biasanya ini faktornya rata-rata udah mulai kayak yang kalau dari awal tuh karena mereka libur dulu kan yang kerja, yang sekolah juga libur. Banyak yang libur. Awal-awal libur puasa, tuh iya, begitu iya. rame. Oh gitu. Ntar kalau udah mulai tengah-tengah, udah mulai kerja lagi aktivitas. Mulai udah tengah-tengah mau ke akhir, udah beberapa pulang kampung. Pulang kampung. Oh. Jadi sepi. Lu cuma ngeliatnya di sini-sini doang. Di kampung rame taraweh. Iya, di kampungnya rame. Oh iya di kampung lu rame? Mm-mm. Oh ini sepinya gara-gara gak ada lo ya? Bukan, gara-gara pada pulang kampung, aktivitas juga banyak.
Tapi kalau misalnya di satu tempat perkampungan gitu, dari awal puasa sampai akhir puasa, nggak ada orang di masjid itu? Bukan masjid kali itu. Iya bukan masjid kali. Iya sih ada logo KFC-nya gede bener. Bukan masjid itu, berarti tempat makan. Bukan yang lu lihat salah. Cuman kalau misalnya buka puasa bulan Ramadan nggak ke masjid sama sekali itu possible nggak? Nggak ke masjid sama sekali. Ya. Possible. Oh possible nggak apa-apa. Ya bisa aja mau sholat di rumah mah. Oh iya nggak ada kewajiban gitu. Taraweh, sunnah. Oh gitu. Pede gua. Kalau lu bilang lu nanya possible apa enggak, ada orang yang Ada yang kayak gitu, ada yang Oh iya ngelakuin. itu kayak ini sama sekali. Kan kalau misalnya sholat Jumat kan wajib tuh tadi kata lo. Masjid. Tapi kalau taraweh ya namanya. Taraweh nggak harus. Sunnah. Tarawih sunnah. Oh. Nah kan kalau misalnya kayak bocah-bocah gitu suka ada perang-perang sarung gitu. Itu setelah taraweh apa pas tarawehnya? Dua-duanya. sebagai pelaku. Tapi iya, rata-rata setelah tarawih. Rata-rata setelah. Setelah tarawih. Tapi kenapa banyak ada yang mulai, bahkan banyak ya yang mulai mulai perang pas lagi tarawih karena nggak bakal diusir karena bapak-bapaknya lagi pada ini. Bapaknya lagi pada sholat. Oh. Jadi kita perang tuh seru buat Yud ya. Kita mah ya, lu nggak pernah ikut emang nggak pernah diajak teman-teman lu yang muslim? Enggak. Udah nggak Kalau punya perang sarung. Hah? Nggak punya sarung. Nggak harus sarung, gila kelewang juga boleh. Jatuhnya udah kriminal. Ada tawaran beneran. tapi udah mulai menyebalkan ya, kayak di 2000 berapa ya terakhir ada yang perang sarung tuh ujungnya diiketin kayak beling. Betul. Misalnya Gear. kan perang sarung nih kan kita lipat nih sarung nih. Kita kasih ujung kan ujung lancip banget. Ujungnya tuh ini kawat kecil atau Oh, gitu. apa namanya beling gitu-gitu. Udah mulai Emang dari pas dibuka udah ada kali beling itu. Emang ada Ada. desain. Dan ada dua Emang tipe sengaja. sarungnya. Itu ada yang bogem, ada yang lancip. Apa tuh? Kayak mana tuh? Bogem tuh damage-nya area. area. Jedem. Oh gini ya. Bukan. Kalau kena dep, nyebar. Tapi range pendek. Range-nya pendek. Range-nya pendek. Oh, karena disimpul di ujungnya. Disimpul ujungnya. Tapi damage-nya gede. Damage-nya gede sekali kena. Kalau yang lancip itu single target. Damage-nya juga gede, cuman acceleration-nya susah kena. Susah kena. Oh karena kecil tuh itu. Kecil. Tapi kalau yang lancip yang bunyinya petak gitu ya. Iya kayak Iya, gitu. iya. Susah Kecil. itu. Kenanya susah. Sarung juga ada damage-nya. Damage-nya ada. Oh iya. Kalau sarung biasa, yang kalau misalnya sarung yang ada di rumah non merek, paling damage-nya kecil karena ujungnya tuh nggak bisa sampai lancip banget. Oh karena dia nggak kaku gitu ya. Wadimor kacau. Wadimor Wadimor ya. sakit banget. Wadimor Apalagi sakit banget. orang yang nge-craft ini jago ya. Iya, yang ngelancipinya oke banget. Wadimor tuh punya histori di Perang Dunia Kedua. Wadimor kalau mau main bogem Gajah Mada. Gajah duduk. Gajah duduk. Soalnya dia teksturnya kasar. Oh. Dan lebih gampang gitu ya. Iya. Pas ada gitunya. Lebih gampang disimpul Gajah gitu. duduk. Iya. Buat bogem. Kelihatan sarungnya kalau misalnya sarungnya coraknya lebih dari 4 nggak sakit nih. Tapi kalau coraknya bagus tuh yang ada gradasi-gradasi sarung mahal, udah bahaya. Kalau yang apa namanya sarungnya dalamnya masih ada celana dasar, jadi dia buru-buru. Udah gitu. Kita harus prepare juga. Prepare juga kan harus dilipat dulu sarungnya. Oh. Tapi kayak gitu-gitu kan tiap tahun tuh. Iya. Emang nggak ini orang tua udah kamu nih bawa sarung ke masjid nanti perang sarung gitu. Soalnya belum pernah ada yang sampai meninggal sih. Kalau perang sarung beneran belum ada ya? Perang sarung beneran belum ada yang cuma sarung. Sarung murni literally perang Cuma sarung. sarung iya. Tapi kan ada yang kayak bukan sarung sih. Lagian yang main juga anak-anak kecil. Oh. Banter-banter SMP kelas 1 kalau udah abang-abangan udah berantem warga itu mantan warga. Udah mulai kembang api, udah mulai bacok-bacokan. Yang ini ya, tau gak sih lo yang berantem dalam sarung terus gubuk-gubukan. Tarung genggong. Sarung genggong. Dimasuk sarung nih Tarung dua-duanya. genggong. Baru dua-duanya baikan. Lo mau ngapa ntar lupa lo? Apa itu dia? Tadi lo mau ngomong, tadi Iya lo mau makanya. ngomong. Oh ini kalau perang sarung yang bagusnya jangan sampai orang-orang yang udah balik, orang-orang yang udah gede, yang udah dewasa. Kenapa? Karena udah bisa ngedit sarungnya. Sampai Gimana tuh? emosian, udah misalnya Emosian. sarungnya kalah,
udah pakai tangan, nampol. Oh. Emosian. Habis itu mulai pakai udah nggak pakai sarung, udah mulai pakai balok. Serius, Udah ini kasar. serius. Emang iya? Iya. Oh, karena gampang emosi ya. Seharusnya ya yang orang-orang udah SMK ya di belakang aja. Nonton. Ngasih tahu arahan. Atau karena SMP? SMP. Rata-rata SMP, Oh, SD. gitu. SD, SMP. Oh, berarti itu fun-funnya pas SD ya? Iya, karena SMP. sarung biasa aja. Dan masih kecil juga. Emang ada anak SD yang dikasih wadimor? Pas SMP. Kan sarung bokap juga bisa. Nabung, Hat. Nabung untuk menang di peperangan sarung. Nggak tahu. Ada nggak satu bocah yang datang? Si itu datang. Paneneneneng, jing-jing, jing-jing, neneneneng. Nggak ada pasti. Ada pasti Yang punya ya. sarung mahal, bokapnya orang tuanya. Sempet jadi ini nggak misalnya lo sama kawan-kawan sekampung lo jadi pecah gara-gara perang sarung? Oh, pernah. Oh iya, Pernah. sampai gede. Oh, sampai gede enggak? Oh. Cuman pernah ya sebulan 2 bulan berantem gabean. Gara-gara sakit. Gara-gara kena. Gara-gara kena bogem, kena sarung kayak gitu. Lo yang ngenain apa dia yang ngenain? Gua. Lo yang ngenain. Jadi kan di kampung kita beda. Mm-mm. Tapi di sekolah kita ketemu. Sekolah kita nggak ngomong gara-gara sarung gitu. Gara-gara perang sarung. Karena gue ngincer juga. Gue kan kayaknya gue pernah ngomong udah tipikal orang yang bodoh amat. Pokoknya gue hajar satu orang nih. Gue mau kena dari kiri kanan nggak apa-apa. Kanan kiri udah ada banyak wadimor, udah duduk kan ini lu gak peduli ya? Nggak peduli. Nggak peduli, Yang penting betul. target gue kelok. Satu orang itu aja. Sampai apa akhirnya? Kenapa akhirnya dia marah tuh kenapa? Gara-gara matanya kena kah atau? Gara-gara gue pakai bogem, gue isi batu kecil. Nah, ini kayak gini-gini. Nih oknum-oknumnya nih. Oknum-oknum yang kayak gini nih yang Terus bikin hidungnya nggak berdarah. seru. Apa? Hidungnya berdarah. Bahaya tuh. Nggak seru, orang-orang kayak Itu gini udah nggak seru jahat di itu. kampungan. Lu mah lawan anak SMA, lu nya SMA ya udah ya? Kagak. Udah kerja lu mah ya udah sip 2 kan lu. Lu mah lawan dia bocah sampai kelas 1 kan. Emang musuhnya juga udah kayak gitu. Udah kenal duit kan lu ya? Udah punya gaji ke-13 lu mah ya? Main perang sarung ya? Udah punya BPJS tenaga kerja lo ya? Iya. Kagak dengerin dulu. Karena musuhnya udah kayak begitu. Itu bukan perang pertama. Musuhnya udah ada yang ketahuan. Jadi pas dibogem, batunya keluar. Kalau gua mah nggak ketahuan. Dia tetap salah Jadi udah dia duluan. Dia mau mulai duluan. Oh dia udah pakai batu dulu. Iya. Tapi ada momen kawan negor nggak sebelum perang sarung? Kok sarung lu nggak bentuk helm gitu? Emang Batunya diisi jangan helm. gede. Emang Nggak boleh diisi gede-gede. emang diisi helm sama dia. Akhirnya marahan. Marahan. Sampai berdarah nggak? Berdarah. Oh iya. Hidungnya berdarah ngocor. Itu mau udah jahat sih lo nggak minta maaf. Perang bro. Oh iya. Kita musuh di lapangan. Kalau misalnya nih dia nonton sekarang nonton podcast ini ada nggak yang mau sampein ke dia? Ini kan lo udah sampai bikin dia berdarah gitu-gitu. Kapan kita perang sarung lagi? Dia mah nggak ini Bisa ya. call out. Iya. Dia baik nggak sih sebenarnya lo? Biasa aja. Emang gak akrab. Cuma kenal doang. Oh gitu. Kamu tau gitu lo matiin. Jangan gila. Lu Pakai sarung. Tapi lo ada nggak kasus-kasus teman-teman lo yang perang-perang sarung sampai parah banget? Gue nggak pernah perang sarung, cuman gue pernah ini gue SD. Gue tuh nggak ngerti cara berantem kan. Terus pokoknya mah kalau ada orang kayak ngejahatin gue, kayak gangguin gue gitu, gue tuh cuma tahu gue cekek. Maksudnya? Gue gini gitu. Nah di tengah-tengah kepanikan itu gue nggak tahu, gue nggak bisa ngukur kapan ngelepas kapan enggak. Ada satu orang tengil banget, tuh kecil kurus gitu kayak. Ke gue kan gemuk ya, gendut banget dulu waktu SD. Seperti kayak gini. Terus teman-teman udah mulai ngetawain tuh, gendut. Terus jadi, terus gue ambil palanya, gue cek kayak gini, teman-teman awalnya masih kayak, wah lawan, terus masih gue gini tuh, wah lepas gitu, terus gue yang adrenalin gini, terus dia gitu, terus ada yang nyamperin guru atau apa gitu, lepas paksa gitu, soalnya udah putus gitu Bon, terus ini, terus dia muntah keluar cendol. untuk bertahun-tahun lamanya
makanya gue kira isi perut tuh kayak gitu. Siapa kira isi perut tuh emang kayak gitu hijau. Oh lu isi perut gitu. Perut keluar usus. Sama terus dia bilang enggak itu cendol. Apa yang ada? Sudah lama di sini. Pakai topi gitu kan tukang cendol. Sampai ada mau-maunya. Ini anak ini gini-giniin saya juga nih. Gitu deh. Masa dia nonton tukang cendol? Gue kira lu nyekek begini. Enggak bisa. Anjing udah kayak WFC anjing lu. Iya karena gua kan nggak ngerti teknik nonjok, teknik ini. Udah pokoknya dia diem, gua bekep gini Oh, biar itu dia. mati tuh orang. Iya. Udah lewat itu. Nah, gua nggak ngerti tuh kayak gitu-gitu. Kamu udah kecil-kecil udah pembunuh ya? Ini lu edit kali ceritanya siapa mati ya? Kalau nih kalau ketemu orang itu lagi lu mau ngomong apa kira-kira ya? Kalau udah nonton podcast ini lu mau nyampein apa? Ini apa? Ngomong kalau habis makan cendol. Jadi gue nggak salah paham. Di kepala gue tuh kayak, ini udah parah banget sampai muntahnya hijau, kata gue gitu. Udah lama gitu, baru apa kayak cerita kayak gini gitu. Iya, lihat kalau gini sampai keluar isi perut ya, hijau gitu. Enggak, itu bukan isi perut. Dia emang habis makan cendol. Orang makan sama gua gitu-gitu. Bagaimana sih Bang? Segitu apa sih lu dulu? Kok udah gituin sih? Wah, gendut banget. Akmal. Wah, Akmal anak kecil. Serem banget ya. Nih Akmal nih, toh. bayangin gue ikut dia. Kasih gambar nih Akmal nih, toh Akmal. Taruh aja Monas. Kan GBK. Terus yang gue tuh kurus begeng gitu. Kecil juga gitu, Kasih lihat keriting. gambarnya, kasih lihat orangnya. Gue bahkan gak ingat namanya itu orang. Kayak gini orangnya. Parah gua. Terus Kecil ya. kalau tapi ini juga SMP tadi kata lo kalau perang sarung SMP udah nggak ini ya, udah nggak asik ya. SMP kelas 3 juga udah mulai gede kan, udah mulai balik tuh orang. Iya, soalnya gua waktu ada SMP ada ini juga apa tawuran antar sekolah, bukan tawuran antar kelas. Yang kelas 1 lawan kelas 3. Masih di sekolah. Masih di sekolah, sampai ditujal. Di dalam sekolah? Iya, di dalam. Apa udah di luar? Di dalam sekolah. Dalam sekolah. Jadi kan biasa lah ya anak kelas 3 berasa paling berkuasa gitu. Nah, tradisi lah gitu-gitu. Ini gini. Nah, kebetulan anak kelas 1-nya preman semua. Yang masuk situ. Jadi tradisinya agak terganggu nih. Pas mereka lagi kayak ditai-tai gitu. Ditai-tai apa ya? Jadi tai-taiin lah gitu. Kata-katain. Iya Kencengin. Oh, di ini lagi di tatar. Ya, lagi Ditatar. ditatar-tatar gitu, ngelawan. Oh, lu kok ini temuin lu anak kelas 1 gini. Ya kenapa gini. Yang anak kelas 1 ini preman terminal, Bon. Preman terminal kalau gue tuh deket terminal. Bukan preman terminal, pokoknya Ngapain sekolah sih? itu juga pertanyaan gue, persis. Karena Oh, jadi menurut kalian preman nggak boleh sekolah? bukan, maksud gue pendidikan tuh penting ya. pendidikan penting. Pendidikan tuh penting. Tapi tadi kata si Etiudi Ramadhani nggak boleh. Enggak, bukan gitu maksud Etiudi Ramadhani ini. Soalnya menurut 082 Udah nomor itu. Si manusia yang tinggal di jalan Benda Baru ini. sama kita ya. Oh iya. Jangan. Lu tinggalnya sama. Terus kan dia preman. Dia circle-nya preman-preman gitu. Terus ada satu momen kayak bukan sebenarnya yang anak kelas 3 yang nantang dia ini bukan pentolan juga, bukan jago ini juga. Karena dia kelas 3 aja. Kelas 3 aja. Kelas 3 Tengil aja. Buat waktu dia buat tengil nih gue udah kelas 3. Iya, soalnya di kelas 3 tuh ada yang premannya preman banget gitu, tapi dia yang kayak diem di pojokan gitu. Nanti ketika iya gini gitu-gitu. Yang kalau di sekolah kelihatannya diem tapi di luar gitu. Ada yang kayak gitu. Tapi yang nantang ini tuh yang emang gede omong aja gitu. Ya udah tunggu lu pulang sekolah. Iya tunggu ya. Dia ramean nih Bon sama anak-anak teman-teman kelas 3 lain. Si teman gue ini, gue ke kelas 1 juga. Si teman gue ini yang preman terminal ini datang sendirian doang. Ayo maju lu maju duluan, lu aja maju duluan gitu. Maju yang kelas 3 ini, wah, di tengah keriuan itu tiba-tiba ada suara mau darahnya
Terus temen gue yang kelas 1 ini pergi lari. Terus rupanya kawan ngerumunin kan. Kami jadi ngerumunin tuh. Kenapa? Oh, ininya udah sobek, Bon. Ditujak pisau. Gini. Ngucur gitu. Pantas pas dia lari dia ada gini-gini ya gitu. Itu apa? Emang dia bawa banyak? Emang dia bawa banyak? Kelas 1 SMP itu. Kelas 1 SMP. Anjir udah berani bawa pisau. Iya. Ya kan dia preman. Terus bebas tuh si itunya. Lu gak usah kaget, gila lu SMP bawa pistol. Gila. Itu legend di SD lu. Wah, jelek banget gue di sini. Ceritain dong yang lo kelas 6 SD yang bajing loncat. Iya. Ceritain yang lu maling sawit. Sawit itu pakai alat aja berat banget. Apalagi mau dibajing loncat. Jadi susah banget itu. Ceritain. Maling sawit. Pakai gigi tidak. yang lo ini, yang lo nyelot apa namanya mobil truk yang buat bantuan inian, bantuan bencana. Enggak pernah begitu gua. Yang lo nyekem ini warga Parung. Iya. Kayak apa nih? Kan tahun 2012 juga lo yang bikin kan, kebanyakan satu negara kan lo. Enggak ada, gua enggak pernah jahat-jahat Lo kan begitu. suku terakhir dari suku Maya. Enggak ada gua. Lo yang nelpon orang dapat hadiah 500 juta. Lo yang bikin SMS merah kan. Enggak pernah gua begitu-begitu. Baik gua dari dulu tuh. Lo kan yang bikin ini SMS. Saya baru meninggal pagi ini. Sini di depan rumahmu. Kirim 500.000 tak saya pergi. Ntar saya pergi. Tujuan orang dulu kayak gitu ngapain ya? Scam. Dulu kan belum ada kayak sekarang internet kayak gini. Ya belum bisa di ini. Belum bisa di tracking gitu. Lo kalau puasa-puasa gini masih nyekem-nyekem orang nggak? Kagak pernah nyekem gua. Masa mau Dari kita dulu. ceritain semua ini? Oh, astagfirullah, jangan. Kayak dagang es buah kayak gini nih. Yang kayak gini kan dia dagang es buah yang kayak ginian nih. Yang kayak gini. Nih es buah yang di pinggir ada kotak tuh enggak? Yang 3.000, buat melon 3.000, stroberi 3.000. Jadi orang beli mah es batu doang kagak ada buahnya pisah. Gambarnya mah stiker buah. Jadi di dalam kotaknya ngasih stiker buah nih. Jadi kayak banyak, padahal kagak ada. Cuman kosong aja kagak ada jelly, kagak ada apa. Wah, pakai stiker buah sih parah banget lu. Parah lu. Kacau lu jangan kayak gitu lu di bulan puasa lu. Gue nggak bohong, cuman es gitu doang jualannya. Jualan es seger es gua. Tapi ada gambar-gambar buah. Ada gambar-gambar Tapi buah. kamu stiker buahnya buat apa yang di dalam itunya? Ya nggak apa-apa, buat mancing aja. Gue cuma jual es seger. Jadi dia jual es, tapi rambutnya basah abis mandi itu. Dianya yang segar. Iya. Lu sama isi apa lu besok kan kalau dagang kagak ada isinya begitu. Ada. Bocah scam banget. Tahu bunting lu nggak mau tanggung jawab lu. Tapi gua kan kemarin ini ya syuting Kompas. Gua tuh sampai detik ini masih suka lupa kalau ini belum puasa. Gitu. Terus Karena lu Kristen. iya. Terus gue dari gedung Kompas tuh keluar, gue nggak punya korek. Tapi pengen ngerokok kan, di dalam kan nggak bisa ngerokok. Gue nyari kanan kiri depan gedung Kompas tuh ada warung. Ada bapak-bapak berdua lagi duduk gini. Ada korek ngegantung gitu. Korek tuh kata gue. Pak, nyam korek ya? Kata gue hidupin. Cak. Terus bapak-bapak berdua ngeliat gini. Sampean Kristen ya? Oh iya Pak, maaf ya Pak, saya lupa nih belum puasa gitu. Kasih ya Pak. Aduh, gue pergi. Sampean Kristen ya. Kayak mau ini kayak gue sama Sahat ya kan. Terus si Sahat beli kopi pagi. Terus dia jalan tuh set. Udah di tengah-tengah baru dia ngomong, "Iya ya," kata dia, "kenapa emang bulan puasa ya, Bon? Kenapa emang? Ih, gue nenteng kopi deh." Jadi di jalan orang tetap aja ke dia aneh. Pas orang motot-motot Gue juga hari ketiga, gue kan nggak puasa hari ketiga. Buset, ini kan syuting hari ketiga, Yud. Hari ini udah hari ketujuh. Ini udah hari ketujuh. Berarti lu puasa belum dapat berapa lo? Ini hari ketujuh. Oh, ini hari ketujuh. Waktu hari ketiga gue nggak puasa. Karena masih awal-awal banget kan. Oh boleh diselam kalau awal-awal banget gitu. Enggak, guanya aja. Kan ntar gue ganti. Ntar diganti. Karena waktu itu ada sesuatu lah ya. Nggak puasa gue jadinya. Berangkat kerja dari kosan. Kebiasaan sebelum berangkat kerja ngerokok. Sampai jalan.
Sampai habis juga baru ngeh. Bukannya puasa ya. Mana orang pada ngeliatin mulu. Emang dia. kalau sadar di tengah lu buang itu rokok? Buang. Buang ke orang. Enggak, gue buang. Lu pernah lupa momen-momen lupa dah? Nggak pernah gue. Lupa gue lagi puasa pas keadaan lagi puasa. Nggak pernah. Tapi lu nggak puasa terus lupa kalau ini puasa lu makan depan orang di tempat umum? Nggak. Oh, enggak juga. Nah, gue tuh tipikal yang kalau misalnya gue puasa nih, gue harus sholat. Karena udah didoktrin dari kecil. Kalau gue nggak puasa, gue nggak sholat. Oh, Bener nggak? Iya bener. Iya. Gue tuh didoktrin katanya kalau misalnya puasa kagak sholat, percuma. Jadi gue sholat kalau misalnya setiap puasa mah. Tapi kalau gue kagak puasa mah gue kagak sholat. Kalian pernah denger cerita Kodian? Gue alihin aja deh daripada gue cerita jujur. Takutnya kebongkar. Parah banget soalnya ini kalau dibongkar. Bahaya banget ini. Kalau apalagi kalau kita ngomongin kucing, Gak pernah. Brengsek. Lo pernah denger cerita Kodian ini nggak? Apa namanya? Cerita Kodian isep dulu. Ini. Gue kemarin baru nemu di sosmed nih. Ada bos ketemu karyawan cewek, ada karyawan ceweknya. Dia datang nih ke kantor, bawa apa namanya? Alphard, bawa Alphard. Turun dari mobil. Asisten yang cewek ini nanya, "Bos, ini apa bos? Kok bagus banget?" Mau tahu? "Iya, ini apa bos?" Isep dulu. Disep. Terus dikasih tahu ini namanya Alphard. Tuh Alphard. Besok lagi dia bawa sepeda fiksi. Terus asisten yang cakep, "Ini apa bos, kok sepeda tapi bagus banget? Mau tahu?" "Iya mau tahu." Isep dulu. Disep dulu. Ini namanya sepeda fiksi. "Oh, sepeda fiksi. Itu ya." Sampai dilap-lap gini kan. Terus besokannya lagi dia bawa ini apa namanya? Sepatu roda. Fang. Sampai apa tuh bos, kayak sepatu tapi bisa jalan. Mau tahu nggak? Mau tahu? Isep dulu, isep dulu. Nah ini namanya sepatu roda. Besoknya tuh dia bawa kabakibu. Bawa apa? Kabakibu. Kabakibu itu apa? Isep dulu. Gua. Isep dulu. Isep dulu. Isep dulu. Nanya ada loh. Nggak boleh. Terjebak. Sekarang gue dengerin dari akhir. Kabakibu. Kabakibu. Apa itu kabakibu? Gue baru denger sih. Gue juga baru nemu kata gue lucu banget. Lu juga bacanya kejebak ya. Gue maksudnya apaan kamu? Isep dulu. Yang bikin tuh lagi ngapain sih? Isep dulu. Si Rido nih banyak-banyak cerita Kodian. Iya, itu baik cerita Kodian. Tanda ini besok-besok gue bawa lagi cerita Kodian yang banyak. Pokoknya pas ini kita berdua belum denger ya. Iya. Cerita Kodian yang kayak gini. Isep dulu. Gara-gara puasa nih. Kenapa? Iya apa? Tadi ngomongin puasa, lo nggak puasa. Lo ngaku lo puasa. Iya jadi. Bukan aku gue puasa. Bukan aku gue puasa. Kan dulu kalau pas gue puasa. Tapi lu bener-bener belum pernah sama sekali ngerasain puasa? Belum. Gua puasa diet. Enggak, tapi lu pernah pasti nggak makan 12 jam ah?
Iya, puasa diet. Tapi boleh minum. Boleh minum, Oh, minum boleh kopi, minum, ya. gitu-gitu. Minum air putih, gitu-gitu. Tapi 24 jam nggak makan gue pernah. Tapi minum. Sering gue juga. Tapi minum kan? Iya, minum. Kayaknya kalau misalnya gue puasa, yang paling gak kuat tuh minum dah. Gue ngerokok. Buset. Rokok juga. Wah, Apa? gak kuat gue nahannya. Lu ntar di neraka Yud, pas lu diadilin nih. Pas lu diadilin di neraka. Yudi, dosa kamu nih. Sampurna kretek. Sebungkus. Masa ada Dosanya rokok banyak banget. masa jelas dosanya, tapi tadi dari yang Caca cerita ya, yang gua lihat dari saat pas dia bilang dia bawa ini. Bawa apa? Map. Bukan Alphard, nggak jarang bawa mobil. Harus segini, kata gue. Gue kayak nggak bisa sih, kata gue. Itu ini apa? Kalau gini? Supir bis. Iya betul. Kalau ini? Joget. Joget. Let's go. Iya. Jalan tapi nggak bawa mobil. Kayak bego ya. Kayak ini biasanya lewat pas puasa yang video ini. Es gua kan itu. Itu kan es. Es lu. Aduh orang gila. Video Aduh, apa sih? orang gila bawa es. Orang gila jalan tuh. Set. Oh. Es gua kan itu. Terus, itu kan es. Es lu. Diem. Es gua itu. Itu bisa lewat pas puasa. Itu bisa lewat pas puasa. Sama mie peri. Ya mie peri. Sahur. Sama ini Mang Ujang. Lu tau Mang Ujang? Mang Ujang Coca-Cola bulan puasa make es. Aneh Itu banget. lewat dulu tuh pas puasa tuh. Ini yang kurang ajar banget. Video nih. Pertama lumba-lumba. Lumba-lumba ini adalah lumba-lumba albino. Lumba-lumba albino ada di perairan, tiba-tiba gorengan semua itu. Tapi narasinya tetap. Narasi tetap. Gue pernah tuh ketemu gitu tuh anjing tuh. Lu tergoda gak sih sama kata kayak gitu? Gue minumannya sih. Gue goreng-gorengan atau makan makanan emang enggak. Orang-orang kayak gitu dosa gak sih? Apa? Yang itu bikin-bikin orang hampir batal gitu gara-gara Kalau konten. disengajain iya. Nggak mungkin nggak sengaja lah sampai diedit gitu, Bon. Enggak, tapi kan kalau misalnya di sosial media kan kita nggak tahu niatnya ya menghibur atau enggak, tapi kalau langsung mah iya. Oh, kayak misalnya lu post gua. Iya. Gitu ya. Cuma kan lu Kristen beda juga kan, jadi nggak tahu tuh dosanya kemana. Iya kan, gua nggak tahu, tapi kalau sesama Muslim mah dosa. Nah, atau mungkin dirapel dulu. Misalnya nanti pas lu masuk Islam langsung banyak dosa. Orang mualaf jadi itu dosa lu dosanya kan- nol. Nah, tapi dirapel gara-gara lu sering bikin gara-gara dosa lu sebelumnya. Kita nggak tahu kalau kayak gitu-gitunya. Ya, udah deh. Mulai dari sekarang gua akan menghargai kalian kalau kalian puasa. Gua nggak bakal minum depan kalian lagi. Telek. Gua nggak pernah minum depan lu, cuman kemarin dia puasa nih. Terus dia baru bangun, gua udah telanjang. Nggak Gua apa-apa. baru mandi. Gua udah telanjang. Itu batal nggak sih ngeliat cowok telanjang? Enggak. Kalau dia nafsu mah. Kayak nafsu itu omongannya tadi. Yaudah tadi makan itu. Kalau udah pada buka mah. Kan udah tadi. Itu gue mau makan. Ini. Buat makan berat nanti. Gue siapin buat makan berat. Gua udah nyiapin buat kalian buka. Apa? Tuh, nih. Mau lo nih. Udah mau. Nih. Isep dulu. Isep dulu. Isep dulu. Oh, lu pengen tahu. Nih, jangan dibaca keras-keras. Bukan gulungan ya. Dibaca keras-keras. Ya itu tuh ini Dragon Warrior yang bisa baca itu. Iya. Patah, bukan Dragon Warrior. Bukan Dragon Warrior, berarti lu. Ini apa sih namanya? Semprong ya? Semprong. Tapi kan banyak ini ya, apa namanya makanan dulu tuh yang diperbaharui sekarang. Kayak semprong sekarang ada rasa strawberry, Oh iya. ada yang rasa coklat-coklat gitu. Iya, keripik pisang Kayak juga. kurma juga sekarang ada yang dilapisin coklat. Jadi kurma nih, ntar dilapisin coklat, baru dikasih foil, baru dibungkus, Emang coklat dijual. Enggak kurma, dalamnya kurma. Lu kayak pernah kali ngeliat strawberry dikasih coklat? Iya. Ini kurma. Kurma. Lu suka kurma nggak? Suka. Kayak yang ini yang viral, yang misalnya yogurt sama ubi jadi inian, jadi apa namanya? Jadi cheesecake. Lu cobain deh semangka sama jeruk nipis. Enak itu. Jadi semangka rasa jeruk nipis.
Mending gue makan terpisah. Tapi ada juga kayak gitu-gitu. Tapi kurma tuh makin mahal makin gak terlalu manis ya? Makin mahal makin gak terlalu manis. Iya. Emang lu pernah makan kurma harga berapa? Gue pernah makan kurma yang dijual kayak di minimarket itu. Manis banget, nyelekit banget. Terus kayak kalau yang makin mahal tuh kayak makin sopan gitu manisnya. Kayak, Bukan kurma kali. emang bukan ya? Lu makan apa itu? Kalau yang kulitnya banyak rambut gitu bukan kurma. Rambutan. Oh, itu rambutan. Rambutan. Salah ya gue ya. Bow edan yang ini plot twist. Yang ini paling plot twist. Kenapa? Masa ada kotak di balik kotak lagi? Ada kotak lagi. Dalamnya kotak lagi. Marah tau orang monde marah. Gua kalau jadi orang monde marah. Gua kalau jadi orang monde mah. Terus enggak jatuh. Terus bisa enggak Enggak, emang ini jatuh. buat apa tapi nggak punya? Ini aja taruh situ. Enggak usah. Terlalu banyak space kosong ini. Gua kalau jadi orang monde mah marah gua. Marah. Udah mah bukan buat ini ya. Buat orang buka puasa tulisannya Happy Chinese New Year. Dari mana sih dapetnya? Imlek sih. Dari Imlek berarti dari pindahan kue. Iya, kalaupun dari Imlek ya, berarti kawan Cina lo nggak banyak. Kalau lu cuma bawa satu ini doang. Mana kue keranjangnya mana? Mana ininya? Angpau. Kue bulan. Oh, ini susah nih. Terus di ini. Udah terima makan lu nggak kecewa apa? Statement. Ini enaknya belum puasa nih banyak Bangunin gua sahur ya. Lu bang sahur nanti pagi. Biar tahu kalau itu lagi sahur orang-orang. Gua mau bangunin sahur. Oh, yang pakai ini. Ikut dah. Jam 2-an lah ya, prepare ya. Iya. Jam 11 kita ada bangunin. Lu tau jam gak sih? Satu bandan gila kita bangunin. Nggak cukup, kita jalannya. Tapi kalau anak-anak kayak gitu tuh dibayar nggak sih, guys? Enggak. Oh iya, sukarela mereka aja. Sukarela Baik mereka banget ya. Karena seru bangunin orang sahur. Seru. Terus juga momen anak-anak kecil yang nggak boleh main sama orang tuanya jadi boleh. Boleh keluar malam. Oh, Karena iya, keduanya- begadang-begadang gitu iya. ya. Subuh-subuhan gitu-gitu. Dan sampai akhir akan mereka terus yang bangunin. Ya. Oh. Nah kadang juga kalau misalnya kita bangunin sahur terus, nanti di akhir-akhir mau lebaran ada gitu rumah yang keluar ngasih uang. Oh, makasih ya gitu. Iya Kasih gitu-gitu. THR gitu. Ada momennya kalian di kampung kalian gak ada yang bangunin sama sekali nggak? Cuma dari masjid. Selama ini gue hidup belum ada. Oh iya, pasti selalu ada orang yang keliling bangunin sahur. Kalau di kampung gua juga ya. Gue tuh ada Soalnya yang ini. Ada orang yang komen di thread. Kenapa sih orang pada bangunin sahur subuh-subuh? Katanya itu tradisi, tapi tradisi yang mengganggu. Ada yang kayak gitu kan, ada yang di thread komen kayak gitu. Terus gue mikirnya, misal kita ngadain bangunin sahur subuh-subuh. Kosong nih, kita nggak ada tradisi bangunin sahur. Hidup terus aja, lama terus. Sampai ada momen dimana si orang ini punya anak terus, ini apa makan pasti video kan ada ya kan? Bangun sahur, iya dia cerita excited dia bangunin sahur. Jadi dulu waktu zaman mama gini. Atau zaman papa gini. Padahal dia sendiri menentang, kan ironi banget ya. Iya, dia menentang gitu. Atau banyak orang yang menentang sampai akhirnya sahur ini ditiadakan bangunin sahur, banyak orang yang menentang. Terus pas nanti anaknya nanya, yuk zaman papa gini seru, gini kan jadi ironi banget ya. Oh, Jadi nggak bisa ngerasain Iya, mana anaknya nggak bisa ngerasain, orang tuanya seolah-olah dulu sering, padahal mereka salah satu orang yang menentang mungkin nanti. Kata gue, ini banget dah. Dan kalau misalnya tradisi itu udah sempet nggak ada, lama baru anak-anak kayak disuruh orang tuanya, sana bangun saya biar kayak zaman dulu gitu. Mereka kan pasti yang kayak, jam 3 pagi gua keluar bangun sahur. Kita ngapain sih di sini? Sahur. Jadi Nggak ada yang tahu sama sekali. Mereka merasa itu kan aneh pasti. Iya, jadi maksud gue kan ini, kan kadang ada yang bilang kayak, ada yang terganggu karena orang ini lagi hamil. Oke. Lagi punya bayi. Oke. Karena dulu mah gue mah, kalau gue tahu rumah ini punya bayi, kita mah lewat situ nggak berisik. Dikasih tahu. Nah, yang bikin berisik karena yang ngebangunin sahur nggak tahu. Biasanya ngomong, saya punya bayi gitu, jangan ini ya. Cuma dipendem aja. Cuma dipendem doang, nggak berani ngomong. Itu tuh Kalau ngomong pentingnya. mah padahal kita tahu jadinya, oh iya kita nggak boleh berisik lewat situ gitu. Bahkan kalau bisa sebelum ini ya, sebelum puasanya jalan ya.
Betul. Kan lu udah tinggal di situ lama tuh Betul, misalnya. Ya, jadi tinggal ngobrol. Kalau Iya, akrab nanti mah. jam 3 ada yang bangunin sahur, gua ngomong dulu dah. Gitu. Lagian kalau ngomong ke ketua RT pasti ketua RT nyampein gak sih? Kebocah-bocahannya mah. Nyampein pasti. Iya. Kalaupun ketua RT lupa kan dikejar pasti. Astagfirullah, kasih paham bos. Ya, Terus mereka mungkin, ya. Iya sih. Begitu pula yang nonis tinggal ngomong aja. Iya. Sebenarnya kalau gua mah kan karena belum ada kepentingan apa-apa ya, dibangunin mah nggak apa-apa, kebangun mah nggak apa-apa. Tidur lagi. Tidur lagi. Dan belum waktunya lu tidur juga jam segitu. Iya, gua Jam sahur tuh. belum Yang gak sopan tidur. paling males tuh misalnya gue lagi teman gue lagi bangunin sahur. Kebetulan gue nggak bangun, jadi gue nggak ikut bangunin. Kan bangun sahur. Dia buka pagar masuk kamar gue, izin ke ibu gue bangunin gue. Jadi di samping gue, kata gue jangan sampai masuk. Bener-bener kita akrab gue sampai masuk. Sampai bener-bener di toko depan kamar kata gue jangan. Mana lo lagi nggak puasa ya? Tapi cuma di momen bulan puasa doang kita dapet kayak gitu tuh serunya. Iya. Kita juga nggak marah. Ya, jadi desa kita tuh hidup 24 jam gitu. Dan cuman di bulan puasa doang, gua kalau pulang malam gak deg-degan. Oh iya, Rame. aman terus. Orang, Soalnya begal-begal juga ikut ya. gua nggak tahu. Emang iya? Hei, aku lagi ya. Udah gue mau terawih dulu nih gue mau ngambil sarung. Kan lu belum mandi wajib. Gue juga mau maghriban dulu, belum kelar maghrib tadi kita ngobrol ya. Oh iya. Gue bawa lagi ya? Dibawa lagi? Iya. Gak di ini aja? Buat buka besok. Ya udah deh. Jangan lupa di PSG selanjutnya. Asik. Anjing nih, sebulan penuh gua kayak gini nih.